Pan Botoh Lara. Cerita asal Desa Tenganan Karangasem yang dikutip dari penelitian Profesor Dr. Igusti Ngurah Bagus, yang dikutip dari sebuah buku yang berjudul Menerobos Badai, Biografi Intelektual Profesor Dr. Igusti Ngurah Bagus, karya Inyoman Wijaya. Dalam penelitian tersebut, beliau menjelaskan cerita Pan Botoh Lara menggambarkan ikatan kemasyarakatan warga Bali, seperti wajib menjaga kesucian desa agar terhindar dari berbagai kecemaran atau yang disebut sebagai leteh, serta wajib menghormati leluhur desa yang dipuja di Pura Puseh, sebuah pura yang sangat disucikan oleh warga desa. Cerita dimulai ketika Pan Botoh Lara, seorang pemuda yang memiliki sifat malas, suka mencuri, dan berfoya-foya, berulah pada desanya. Ia mencuri seekor sapi milik seorang warga desa. Burung curi kesayangannya yang memiliki kemampuan berbicara, hendak melaporkan ulahnya. Dianggap tidak setia dengan majikan, Pan Botoh Lara mengancam akan membunuh burung curi apabila ulahnya terbongkar. Karena itu, burung curi pun tunduk patuh kepada majikannya dan menutupi ulahnya dari warga desa. Sungguh burung yang patuh, paham dengan majikannya. Padahal sifat yang dimiliki manusia itu tidaklah elok. Untuk menambah kesetiaannya, burung curi berakad akan mencarikan Pan Botoh Lara seorang wanita untuk dinikahi. Tentunya Pan Botoh Lara sangat senang mendengar janji burung curi. Siapakah kira-kira wanita yang akan dilamari? Wanita yang akan dilamari bukanlah wanita biasa. Wanita itu bernama Ni Ketut Kawi, wanita terelok di desa itu. Ia adalah anak dari Pan Blandang, keluarga pemilik sanggar tari. Cara burung curi untuk melamarnya tidaklah menggunakan cara biasa. Ia hinggap pada rumah Pan Blandang dan mengeluarkan suaranya bak dewa leluhur. Hai Pan Blandang, hidupmu telah berbahagia, tapi kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Jika kau ingin hidupmu bahagia, ikutilah syarat dewa. Kau harus memiliki seorang menantu yang gagah perkasa. Menantu gagah perkasa itu tidak lain dan tidak bukan ialah Pan Botoh Lara. Temui dia di rumahnya besok untuk menyampaikan perintah dari dewa. Burung curi menyampaikan sebuah syarat yang sangat mengejutkan dan mengecewakan Pan Blandang. Seorang Pan Botoh Lara bukanlah sosok yang gagah dan perkasa. Meskipun demikian, untuk melindunginya dari ancaman kehidupan dan untuk mengikuti perintah dari dewa leluhurnya, syarat itu tetap dijalani oleh Pan Blandang. Proses pernikahan antara Pan Botoh Lara dan Ni Ketut Kawi dimulai keesokan harinya. Dengan Ni Ketut Kawi memulai kembali kehidupannya di bawah atap Pan Botoh Lara. 1 bulan berlalu dan permasalahan dimulai. Pan Botoh Lara sedang pergi meninggalkan rumahnya dan lupa memberikan burung curi kesayangannya makanan. Burung curi pun dengan kurang sopan memanggil Ni Ketut Kawi untuk meminta diberinya makanan. Karena dianggap tidak sopan, Ni Ketut Kawi menjadi marah dan hendak memukuli burung curi. Namun berkali-kali burung curi berhasil menyelinap dan menghindari pukulan Ni Ketut Kawi. Untuk meredam amarah Ni Ketut Kawi, akhirnya burung curi membongkar rahasia pernikahan mereka. Burung curi berkata bahwa ialah suara dewa leluhur yang berbicara dengan Pan Blandang. Mendengar itu, Ni Ketut Kawi menjadi sangat sedih. Dan ia pergi meninggalkan rumah Pan Botoh Lara untuk kembali pada rumahnya. Ia menceritakan tipu burung curi kepada keluarganya sesampainya di rumah.
Pan Belandang tentunya sangat tidak senang mendengar apa yang terjadi. Ia pun berencana akan melakukan balas dendam terhadap burung curik. Anggap tidak ada yang terjadi dan kembalilah pada Pan Botohlara. Katakan kalau Bapak senang dengan peliharaan burung curiknya dan suruh untuk dibawa ke sini. Ni Ketutkawi mematuhi perintah dari bapaknya dan kembali pada rumah suaminya. Saat burung curik sudah berada pada tangan Pan Belandang, ia menghabisi burung itu dengan menginjak-injak kandangnya dan mencabuti seluruh bulunya hingga gundul. Pan Belandang pun meninggalkan burung curik yang sudah sekarat. Namun tanpa ia sadari, meskipun dalam keadaan sekarat sekalipun, burung curik berhasil melarikan diri. Pan Belandang mengira burung curik telah dimakan kucing atau binatang lain. 2 bulan berlalu, dan burung curik telah berhasil memulih. Bulunya tumbuh lebat seperti semula. Ia berencana akan membalas dendam kembali pada Pan Belandang. Saat itu, warga desa sedang mengadakan rapat. Burung curik pun hinggap di bawah atap Meru Pura Pusah. Kebetulan saat itu Pan Belandang sedang tidak menghadiri rapat. Jadi burung curik mengeluarkan suara dewanya lagi. Hai para tetua desa, saya adalah dewa dari Kayangan. Apa kalian tahu desa ini sudah tercemari oleh penduduk yang tidak pernah menyembah dewa? Ya, penduduk itu bernama Pan Belandang. Cara membersihkannya mudah. Tangkap dia dan cabuti semua rambut kepalanya. Supaya bersih, olesi kepalanya dengan lengkuas, cabai, dan jahe yang telah dihaluskan. Para warga desa menuruti kata-katanya dan beranjak menangkap Pan Belandang. Ia disergap dan dicabuti rambut-rambutnya dari kepalanya. Rambutnya yang sudah gundul itu dibaluri dengan lengkuas, jahe, dan cabai untuk mengakhiri upacara pembersihan desa itu. Burung curik lega melihat Pan Belandang kesakitan. Meskipun sudah berhasil membalas, ia bermaksud untuk mengejeknya. Pan Belandang, tak usah menangis. Enak mana dicabuti atau mencabuti? Dulu kau kejam, sekarang rasakan balasanku. Sakit kan? Pan Belandang tidak menjawab dan menoleh sedikit pun. Ia melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Makna kekerabatan dalam cerita ini adalah resiko apabila tidak mengikuti perintah dari para dewa. Orang yang tidak mengikuti perintah dari para dewa dikatakan akan dikenai sebuah sanksi berupa penyakit gede yang disebut sebagai penyakit lepra. Dalam cerita ini menggambarkan kesediaan para warga desa untuk menuruti kata-kata yang dianggap dari dewa. Meskipun kekerabatan merupakan suatu hal yang patut dilaksanakan, dalam mencernanya hendaknya perlu dilakukan dengan lebih seksama. Ada kala di mana perkataan tersebut mengandung kebenaran dan hendak dilaksanakan. Ada pula kala perkataan tersebut tidak mengandung kebenaran.